Shalom semua jemaat SIB Mersing terutamanya, dan kepada siapa saja yang menonton video ini. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya kesempatan untuk mengadakan sekali lagi ibadah, dan khususnya untuk kita yang ada di Mersing. Mengucap syukur karena keadaan kita semakin baik, semakin hari semakin pulih kan. Tapi buat masa sekarang ini kita terus berdoa dan kita terus berharap kepada Tuhan. Kalau masa-masa seperti ini adalah waktu yang baik untuk kita relax dan waktu yang baik untuk kita kembali normal, dan waktu yang sama juga harus ingat untuk terus menjaga jarak. Tapi apapun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena kita merasakan seperti doa itu telah dijawab oleh Tuhan. Dan di negara Malaysia khususnya ada satu pemulihan yang besar dan pemulihan yang nyata yang ketara di kalangan kita lah. Tapi jangan lupa juga bahwa kita harus tetap terus berdoa dan menyerahkan khususnya keadaan kita, keluarga kita dan negara kita, dan doakan juga untuk keselamatan kita. Jangan lupa untuk beribadah, terus beribadah di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau bukan setiap hari, setiap minggu kita lakukan bersama dengan keluarga. Pada hari ini kita akan teruskan untuk ibadah, dan pertama sekali saya mau memohon maaf kepada jemaat di SIB Mersing karena saya tidak sempat hantar video khotbah pada kemarin. Sepatutnya kemarin saya seperti kebiasaan saya hantar, tetapi saya tidak sempat merekam, dan baru kali ini saya dapat hantar. Nah, untuk minggu ini kita langsung kepada firman Tuhan, dan saya langsung akan membawa kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, saya sedang membaca firman Tuhan daripada laptop saya. Dan sebelum itu mari kita tunduk berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat beribadah pada minggu ini. Kami mau serahkan segala yang kami punya ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh, segala harta kami, kesehatan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang punya semua, Engkau yang memiliki semuanya, maka Engkau yang akan mengendalikan semuanya itu sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan anugerah-Mu Tuhan, sesuai dengan kuasa-Mu dan hikmat-Mu sendiri. Terima kasih, kami mempercayai seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Maka renungan yang kami akan dengar sebentar menjadi kekuatan buat kami, untuk kami terus komitmen, terus beriman kepada Engkau di dalam kuat kuasa hadirat Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Baiklah, untuk khotbah ataupun ini pada ibadah minggu ini, saya mau membawa kita untuk mengimbas kembali pada awal-awal katakan dilema ataupun masalah pandemi COVID-19 ini. Dan pada waktu kita mengadakan ibadah keluarga, saya membawa satu firman Tuhan yang bertajuk menghadapi hari-hari, dan saya mau membawa kita kembali untuk belajar firman Tuhan itu. Dan kali ini kita coba untuk merefleksi apakah yang sudah dijawab oleh Tuhan dalam doa kita sepanjang kita dalam PKP, sepanjang kita dalam PKPB, dan sekarang kita dalam fase pemulihan. Nah, saya mengharapkan kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat. Dalam menghadapi keadaan semasa ini, kita terpaksa menunda beberapa aktiviti lah. Dan untuk pengetahuan semua, di SIB Semenanjung ini, gereja-gereja SIB menunda semua aktiviti gereja yang dianjur oleh gereja ataupun dianjur oleh pusat dan peringkat zon untuk sepanjang tahun ini. Dan untuk kebaktian di gereja masing-masing, kita kena memo daripada pusat. Dan kita teruskan, sementara ini kita teruskan ibadah di rumah bersama dengan keluarga sahaja. Namun itu saya yakin tidak meruntuhkan semangat kita, tidak melemahkan semangat kita untuk menyembah, untuk terus memuji Tuhan. Namun kita harus terus berdoa supaya Roh Kudus yang menguatkan kita dan Roh Kudus yang menghibur kita pada masa-masa yang seperti ini. Seperti mana saya juga terus berdoa untuk kalian, maka kita juga harus mendoakan sesama kita juga.
So, tema pada hari ini adalah tema yang sama, menghadapi hari-hari. Okay, facing the days of today lah kan, hari-hari pada hujung-hujung, apa nih orang bilang, hujung zaman, pada akhir zaman. So, mari bersama saya kita membuka dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Jika sudah menemukan, ayat ini berbunyi seperti ini. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar berbaju zirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, saudara dan saudari semua, life is so unpredictable. Maksudnya adalah hidup ini kita tidak dapat jangka apa yang akan terjadi selepasnya. Okay? Kita tidak akan dapat jangka apa yang akan berlaku 2-3 hari selepas ini atau 2-3 waktu selepas ini. Dan kenyataan ini menekankan bahwa kehidupan kita di dunia ini penuh dengan kejadian yang memberikan kita kejutan. Sama ada itu kejutan yang baik atau yang juga. Terlalu banyak perkara yang berlaku di sekitar kita yang kadang itu akan menyukarkan kita. Nah, di dalam surat 1 dan 2 Tesalonika, dalam surat 1 dan 2 Tesalonika yang kita akan belajar pada hari ini, kita akan dapat melihat, kalau kita sudah baca dari 1 dan 2 Tesalonika, kita dapat melihat bahwa pada hari-hari yang seperti ini, kita akan berhadapan dengan banyak sekali cabaran. Setelah mereka menjadi percaya, artinya jemaat-jemaat di Tesalonika, setelah mereka menjadi percaya, mereka diperhadapkan dengan ideologi yang menggugat iman mereka. Ideologi itu adalah Tuhan itu dia sudah datang dan kebangkitan tidak dialami oleh mereka yang meninggal. Kalau kita baca dalam 1 dan 2 Tesalonika, isu yang utama yang dibicarakan oleh Paulus di sini adalah tentang hal kebangkitan, tentang hari-hari terakhir, hari-hari Tuhan. Okay, dalam bahasa Yunani itu adalah parousia, hari-hari Tuhan Yesus, hari-hari yang terakhir. Dan di hari-hari yang terakhir itu ada orang yang percaya bahwa kebangkitan itu tidak dialami mereka yang sudah meninggal sebelum kedatangan itu. Tetapi dengan jelas Rasul Paulus menerangkan bahwa kebangkitan adalah bagian bagi orang yang percaya. Nah, bagi kita yang percaya, bagian kita dan bagian mereka yang sudah meninggal adalah kebangkitan tubuh yang fisik dan tubuh yang mulia yang diberikan oleh Tuhan. Seperti mana Tuhan Yesus telah bangkit daripada kematian, demikian juga kita akan mengalami kebangkitan yang sama seperti Dia. Dan orang yang telah meninggal akan mendahului mereka yang masih hidup pada waktu itu. Akan ada masa yang mana kita seperti hilang pengharapan, bahkan lebih menderita dari sebelumnya. Tetapi yakinlah bahwa semuanya akan berakhir dan ada kepastian bahwa hari akan menjadi semakin cerah, hari akan menjadi semakin baik karena kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Nah, Paulus menerangkan dalam suratnya bahwa menjelang hari Tuhan datang kedua kalinya, hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti, memang itu akan ditandai dengan masalah, ditandai dengan kesusahan, tetapi perkara ini tidak seharusnya menjadi fokus. Untuk kita sebagai orang percaya. Artinya apa? Artinya dalam waktu-waktu yang terakhir itu kita akan mengalami banyak penderitaan, akan mengalami banyak masalah. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita panggil berkemenangan, kita tidak menjadikan itu sebagai fokus di dalam hidup kita. Yang harus kita fokus itu adalah kepada Tuhannya. Apa yang kita harus jadikan sebagai kekuatan kita, apa berita yang harus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen adalah bukan kita harus merasa takut dan bimbang. Berita bahwa Allah akan tetap bersama dengan umatnya adalah berita harapan, berita kasih dan berita pemulihan. Persoalannya, apakah yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi kesusahan seperti ini? Kalau kesusahan itu datang, kalau cabaran itu datang, kalau keadaan seperti ini keadaan yang menghimpit kita ini datang, apa yang kita harus lakukan untuk menghadapinya? Atau lebih senang lagi, bagaimanakah kita menghadapi hari-hari seperti ini?
Seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, mereka dikelirukan dengan ideologi yang sesat dan melemahkan mereka. Tambahan pula mereka masih dikira bayi roh. Di tengah keadaan ini, Paulus mendorong mereka untuk melakukan dua perkara. Seturut dengan apa yang kita sudah baca di ayat 8 tadi, pasal yang kelima dalam surat yang pertama, kita akan belajar dua perkara yang seharusnya kita juga melakukan hal yang seperti apa yang jemaat Tesalonika lakukan. Dalam ayat 5b tadi, tetapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar. Baiklah kita sadar. Pertama, Rasul Paulus menasihati mereka bahwa mereka harus berwaspada. Mereka harus berwaspada. Dalam terjemahan bahasa Melayu itu, kata sadar di sana adalah kita harus berwaspada. Artinya adalah kita harus punya kesadaran. Kita harus memperhatikan keadaan kita sekeliling. Nah, ayat ini memberi pemahaman tentang tindakan kita yang mulai dengan kewaspadaan atau kesadaran. Berwaspada tentang persekitaran dapat menjadi langkah yang pertama untuk menangani keadaan semasa kita. Sangatlah bijak dan berhikmat kalau kita tidak terus bertindak melulu, tetapi kita harus memperhatikan keadaan sekeliling kita. Kita harus memperhatikan apa yang berlaku di sekeliling dan sekitar kita, baru kita berpikir bagaimana kita harus bereaksi. Ada orang yang dengar saja berita seperti itu, hati mereka seperti jatuh, dan mereka seperti terlalu khawatir, mereka bimbang, saya masih hidup lagi besok ataupun saya boleh kawin lagi kayak ini, ataupun saya akan sambung belajar lagi kan, atau saya akan sambung bekerja lagi kan, saya ada masa depan lagi kan. Bila dengar seperti ini kan, seperti juga kita mendengar berita COVID-19, apakah kita akan kembali normal selepas ini? Apakah akan ada pemulihan selepas ini? Apakah kita akan keluar daripada pandemik ini dan sebagainya? Itu sahaja yang dipikirkan oleh manusia. Itu sahaja yang dipikirkan oleh mereka yang tidak punya kemenangan. Sebagai manusia, hal itu sebenarnya, hal kita merasa khawatir dan takut itu adalah sesuatu yang boleh kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Karena itu seperti sebuah mekanisme yang ada di dalam diri manusia untuk terus hidup. Di dalam diri kita, kalau kita tidak takut, maka kita tidak akan dapat meneruskan kehidupan kita ini dengan langkah yang baik, dengan langkah yang yang bijaksana orang bilang. Dan perasaan itu adalah perasaan yang lazim ada di dalam diri manusia. Tetapi perasaan takut dan khawatir itu, meskipun kita rasakan sebagai orang-orang yang sudah percaya pun, itu tidak sepatutnya menguasai hati kita. Yang sepatutnya menguasai kehidupan dan hati kita dan pikiran kita terutamanya adalah firman Tuhan yang kita belajar. Kalau firman Tuhan katakan harus kita sadar, harus kita berwaspada, harus kita berjaga-jaga, perhatikan sekeliling kita, jangan terus bertindak. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang keadaan seperti ini? Kalau kita menghadapi seperti pergumulan dalam hal keuangan, kita tidak langsung memikirkan saya harus pinjam seperti ini, saya harus jual seperti ini, gadaikan seperti ini. Tapi kita diam sejenak dan kita pikirkan, kita berdoa di hadapan Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, khawatir dan takut itu adalah perkara yang lazim. Tidak ada orang di dunia yang tidak rasa takut. Apalagi kalau kita bilang takut dengan hantu. Banyak orang yang takut haram ini. Jika kita sebagai manusia tidak dapat membedakan apa yang bahaya dan apa yang selamat untuk dilakukan, itu memberikan signal bahwa kita ini tidak normal. Kalau kita tidak tahu apa itu bahaya dan apa itu selamat. Meskipun demikian, perasaan seperti ini tidak harus menguasai pikiran dan emosi kita, apatah lagi di dalam hati kita. Sebagai orang percaya, kita harus menanggapi keadaan dan menanggapi perasaan kita sendiri dengan penuh bijaksana. Menurut Paulus dalam ayat yang ke-8b tadi, kita adalah orang hidup di dalam terang. Kita adalah orang-orang yang hidup di siang hari, maksudnya ini siang hari.
kita dapat melihat sekeliling kita. Kita tidak melihat kegelapan. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang. Di dalam terang firman Tuhan, di dalam terang Roh Kudus, dan pikiran kita harus seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita dapat melihat keadaan sekeliling kita, dan kita dapat mengambil keputusan yang penuh dengan bijaksana dan hikmat berbanding mereka yang hidup di dalam kegelapan. Mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Pikiran mereka dipenuhi dengan ketakutan, hanya dikuasai dengan kekhawatiran. Tapi seperti kita tidak dikuasai oleh hal-hal yang demikian. Tetapi kita terus dikuasai oleh damai sejahtera dan ketenangan yang daripada Tuhan. Oleh itu marilah kita berdoa kepada Roh Kudus agar Dia memimpin pikiran kita, Dia tinggal dalam pikiran kita dan dalam hati kita, supaya kita tidak terus takut sekejap, tapi kita tahu yang Tuhan Yesus itu ada dan Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Kita tidak rasa takut, kita rasa penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kita semakin kuat menghadapi hari yang seterusnya. Kita punya hari yang baru. Bukannya kita panik, tetapi kita harus hati-hati dengan keadaan, baik secara fisikal yang kita dapat lihat, dan terutamanya lagi secara rohani. Karena keadaan seperti ini seperti menelan kehidupan kerohanian kita dan membuatkan kita seperti tidak dapat memuji Tuhan, tidak dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita tidak dapat, kalau biasanya kita sharing, kita tidak dapat sharing sudah seperti biasa hari-hari ini. Tetapi kita tidak harus terus berada di dalam kekhawatiran atau ketakutan itu, tapi kita harus terus bangkit lagi. Yang kedua adalah dalam ayat yang sama juga, tetapi dalam ayat 8c, katakan sini, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Di dalam bahasa Malaysia dia katakan harus terus percaya dan bertindak di dalam kasih. Nah, bila kita sudah memperhatikan keadaan sekeliling kita, lalu kita harus lakukan sesuatu. Disitulah kita harus bertindak. Pikiran kita yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketenangan daripada Tuhan, itulah yang seharusnya kita guna pakai supaya kita dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk pribadi kita, untuk masyarakat dan community. Untuk menghadapi hari-hari kita tidak cukup hanya sedar, tetapi jauh lebih penting adalah kita harus bertindak. Iman membuahkan pengharapan. Ketika kita percaya atau beriman bahwa Tuhan adalah jawaban atas persoalan yang kita hadapi, maka segala harapan yang dimiliki juga karena keyakinan itu. Artinya kita beriman kepada Tuhan sebagai jawaban. Maka bila kita menghadapi keadaan seperti ini, kita harus kembali pada pengharapan kita yang terutama, yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dalam diri kita ada Roh Kudus. Dia adalah Allah, Dia adalah Roh Allah yang tinggal dalam diri kita, dan Dialah yang akan memanifestasikan pekerjaan dan kuasa daripada Allah sendiri untuk kita. Apabila jemaat di Tesalonika tadi ditentang, Paulus memperingatkan mereka bahwa harapan satu-satunya itu ada di dalam Yesus Kristus, dan hal itu tidak pernah hilang, tetapi selalu ada bersama dengan mereka. Mereka harus bertindak dalam iman untuk terus bertahan dan melakukan kehendak Tuhan saja. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan menjadi semakin lemah dan semakin lemah lagi. Kalau kita hanya berdiam diri saja, kali ini kita tidak dapat pergi sembahyang, kita tidak dapat beribadah seperti biasa, lalu kita seperti malas, atau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, lalu kita berdiam diri. Keadaan itu tidak seperti yang seperti kita katakan seperti statik ataupun dia tidak bergerak, tapi kita semakin ke belakang. Kita semakin lemah. Jiwa kita itu seperti, istilah saya seperti dimakan oleh waktu. Yang seharusnya kita lakukan adalah memanfaatkan setiap waktu yang diberi oleh Tuhan supaya kita semakin kuat dan semakin kuat.
Marilah kita memiliki iman yang sama kepada Tuhan untuk merealisasikan harapan di dalam pribadi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, bertindaklah di dalam kasih. Dalam surat 2 Tesalonika, Paulus menuliskan bahwa kita adalah yang dipilih untuk diselamatkan. Oke, kita dipilih untuk diselamatkan. Itu dalam surat 2 Tesalonika. Kata selamat di sini berbicara mengenai kehidupan kekal. Inilah yang harus menjadi dasar kasih kepada Tuhan, bahwa meskipun dalam keberdosaan dan kesesatan, Tuhan Yesus tetap menyelamatkan kita. Oke, itulah betapa besarnya anugerah Tuhan, begitu besarnya kasih Tuhan untuk kita. Dalam keadaan kita tidak berdaya dan kita tidak punya pengharapan pun, Tuhan Yesus menjadi harapan yang hidup. Tuhan Yesus yang menjadi harapan yang sejati untuk kita. Dengan sangat pasti Dia akan tetap menjadi harapan yang hidup untuk kita menghadapi cabaran dan pergumulan di dunia ini. Nah, jemaat sekalian, saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita ketabahan. Dia akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Pada waktu yang sama kita harus bijaksana dan bertindak dalam iman. Berjaga-jaga, tahu sedar, dan terus percaya bahwa Tuhan menyediakan hari depan untuk kita semua. Percayalah, dalam waktu kesesakan dan kesenangan pun, Dia ada beserta dengan kita. Namanya Immanuel. Secara praktikal, keadaan yang dihadapi di seluruh dunia lewat daripada pandemi COVID-19 merupakan kesukaran bagi kita semua. Hal ini tidak harus diambil remeh, tidak harus kita sambil lewat, tetapi dengan bijaksana dan dengan harapan daripada Tuhan. Saya mau mendorong semua keluarga untuk terus berdoa dan menyokong usaha untuk menentang musuh halimunan ini demi kesejahteraan bersama dan kasih daripada Tuhan Yesus seperti yang kita belajar pada ibadah kali ini. Dalam masa-masa ini mari kita meresponi dengan benar firman Tuhan yang kita pelajari selama ini, yaitu harapan dan ketabahan. Dan jangan lupa untuk terus bersukacita dan berwaspada menghadapi hari-hari. Demikian firman Tuhan, dan saya mau membawa kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun keadaan yang kami lewati pada saat ini ya Tuhan, berada di dalam keadaan yang sesak, kami dihimpit dengan masalah yang begitu berat, dan ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 ya Tuhan di seluruh dunia. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kami damai dan sukacita. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi hari-hari ini. Kesembuhan dan pemulihan itu datang daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah supaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, Dialah yang akan menghibur kami. Engkaulah yang akan menjadi tongkat kami untuk kami dapat berjalan menghadapi semuanya ini penuh dengan kemenangan. Sertai kami dimanapun kami berada, dan dalam keadaan seperti ini dan dalam hari-hari ini ya Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah supaya nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, adalah nama yang di atas segala nama. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk waktu bersama, dan apa-apa pengumuman yang akan yang disampaikan daripada HQ atau pusat, saya akan sampaikan di dalam grup kita semua. So, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.